Sabi wa wala amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tata cara mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tambahan pada hadis Maimunah. Apa tambahannya, Ahmad? Yaitu apa? Disunahkannya menggunakan pembersih. Menggunakan pembersih ketika mencuci tangan kirinya. Karena memegang kemaluan yang ada kemungkinan di sana terdapat kotoran, bisa dengan menggunakan pembersih. Semisal sabun, sekarang dimudahkan dengan adanya sabun dan pewangi dan yang semisalnya. Ada yang hafal hadis kemarin? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa lahuma min hadisi Maimunah summa afraga bishimalihi faghasala farjahu summa daraba biha al-arda wa fihi summa masaha bit-turabi wa fi riwayatin wa masaha bit-turabi wa fi akhirih summa ataituhu bil mindili faraddahu wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Kemudian kemarin terkait dengan hukum menggunakan mindil atau menggunakan handuk, kesimpulannya apa? Boleh pendapat yang ketiga yaitu bahasanya boleh boleh menggunakan mindil yaitu tisu atau handuk untuk mengusap air dari wudu ataupun dari mandi. Kemudian qala mu'allif rahimahullah taala, siapa yang baca? Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashaddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatin wal haidah faqala la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalathata hasayatin rawahu Muslim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa an ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala qalat qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sa'ra ra'si, sungguhnya aku seorang wanita yang sangat banyak rambutnya, banyak rambutku. Afa anquduhu li ghusli janabah, apakah aku harus melepas, yaitu melepas ikatan rambutnya ketika mandi janabah. Wa fi riwayah wal haidah, dalam riwayat yang lain yaitu apabila mandi haid. Faqala la, kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan la, innama yakfiki, hanya saja mencukupimu antahti ala ra'siki talatha hathayat, yaitu tidak perlu melepas gelungan rambut, ikatan rambut gelungannya, ini menggelung innama yakfiki, hanya saja cukup bagimu untuk ini dengan 3 cakupan, kemudian dituangkan ke kepala dengan 3 hathayat. Qala syarih hafizallahu taala tahrijul hadits. Jadi tahrid hadis ini, hadis Ummu Salamah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam riwayat yang lain itu adalah wal haidah. Wa fi riwayah haidah wal haidah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Taufik hafizallahu taala bahwasanya riwayat haidah ini adalah riwayat yang syadzah. Riwayat yang syadzah. Ini riwayat yang tidak laisat mahfudhah. Karena di sini sebagian ulama telah bersendirian dengan riwayat haidah ini. Jadi ulama yang lainnya tidak menyebutkan haidah ini. Jadi kata haidah wal haidah ini adalah riwayat syadzah, laisat mahfudhah. Jadi tambahan wal haidah ini adalah tambahan yang lemah. Jadi pada mandi janabah saja. Kemudian terkait dengan pembahasan hadis, pembahasan yang pertama yaitu tentang mengurai wanita, seorang wanita mengurai gelungannya, apakah harus melepas gelungannya, gelungan rambutnya, yaitu ketika dia mandi janabah atau ketika mandi haid. Menurut jumhur ulama bahwasanya tidak wajib
ya seorang wanita ketika mandi janabah atau dia mandi haid itu untuk ya melepas gelungannya, yani melepas gelungan rambutnya, ya. Adapun apabila apabila rambutnya itu digelung. Jadi apabila rambutnya itu digelung, ya, paham kan gelungan kan? Ya, karena susah, ya, sehingga ini tidak perlu melepas gelungan. Ya, fala ba'sa bi ghuslihi duna naqdihi aw faqihi. Itu tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa mencucinya dengan tanpa melepas gelungan. Ya, dengan tanpa melepas gelungan. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi ketika mandi janabah atau ketika mandi haid, ya suci dari haid, maka tidak mengapa tidak melepas gelungan. Dalil jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasanya dalam hadis Ummi Salamah ya disebutkan ya bahwasanya qultu ya Rasulullah, ini bahwasanya saya adalah seorang wanita yang sangat banyak rambutnya. Ya, afa anquduhu li ghusl janabah, ya, apakah aku melepas ya gelungan apabila aku mandi janabah? Qala la, ya, hanya saja cukup bagimu untuk menuangkan ya 3 cakupan air ya ke dalam rambut. Maka di sini tidak terdapat dalil yang sharih yang menunjukkan wajibnya untuk melepas gelungan ya ketika mandi haid juga. Melainkan ya apabila di sana ada sesuatu yang bisa menghalangi ya sampainya air kepada kulit rambutnya. Ya, pada pangkal rambutnya itu, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, seperti ya, seperti hina, yaitu seperti pacar. Ya, maka harus dilepas ketika memang ada sesuatu yang menghalangi air ya hingga sampai kepada ya dasar kulit rambut. Ya, maka di situ baru gelungan tersebut dilepas. Ya, tetapi apabila ya tidak, maka tidak mengapa ya tidak melepas gelungan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ini yang masyhur menurut mazhabnya Hanabilah dan juga pendapat Ibnu Hazm ya bahwasanya ya wajib ya untuk melepas gelungan yaitu ketika mandi haid. Jadi pendapat yang kedua ini wajib melepas gelungan ketika mandi haid, bukan mandi janabah. Ya. Kenapa? Karena tambahan haidah tadi kan lemah kan? Ya, karena tambahan haidah tadi lemah. Ya, karena dan dalil yang digunakan oleh pendapat kedua ini yaitu perkataan Ibnu Hazm ini bahwasanya di dalam Sahihain dari Aisyah ya beliau berkata kharajna ma'a Rasulillah sallam muafina li hilal dzulhijjah, ya bahwasanya kami bersama Rasulullah sallam ya telah masuk pada hilal bulan Dzulhijjah wa kuntu mimman ahalla bi umrah. Jadi beliau radhiyallahu ta'ala termasuk ya wanita yang meniatkan ihramnya itu untuk umrah. Jadi meniatkan untuk umrah berarti nanti hajinya haji tamattu. Ya, haji tamattu itu datang ke Mekah, dia dia umrah dulu, kemudian setelah tahallul dia bisa pakai ya baju biasa lagi, ya, bisa berhubungan suami istri ya apabila sudah melakukan tahallul, ya, kemudian pada tanggal 8 dia ihram lagi. Ya, pada tanggal 8 dia melakukan ihram kembali. Nah, di sini ya Aisyah kuntu miman ahalla bi umrah. Kemudian fahidtu qabla an adkhula Makkah. Ya, jadi sebelum masuk Mekah ternyata Aisyah ya haid. Sedangkan di sana bagi yang mensyaratkan tawaf itu harus harus suci dari haid, ya, dari hadas, ya. Maka di sini enggak bisa tawaf. Ya, enggak bisa melakukan umrah. Ya fahidtu qabla an adkhula Makkah fa adrakani yaumu Arafah ya wa ana haid. Jadi pada tanggal 9 yaitu pada tanggal 9 Arafah beliau radhiyallahu ta'ala masih haid. Kemudian aku fasakautu dzalika ila Rasulullah sallallahu faqala da'i umratak. Ya, da'i umrataki, yaitu tinggalkan umrahmu ya, kemudian wangkudi ra'saki. Ya, di sini lepaslah ya ya wangkudi lepaslah gelunganmu. Ya wamtashiti. Kemudian sisirlah ya wa ahilli bil had fa fa'altu. Kemudian hilallah ya maksudnya ini ihlallah dengan haji, yaitu merubah niatnya yang pertama tadi adalah haji tamattu kemudian menjadi haji ya ifrad, yaitu haji ifrad. Kemudian aku lakukan
Ya, di sini apa? Waqtasili. Ya, warijalu isnadi thiqat. Kemudian di sini disebutkan wa angkarul Imam Ahmad. Ya, dan Imam Ahmad menyelisihinya. Kemudian intinya di sini apa? Fafil amru bin naqdi ras. Itu di dalam hadis ini terdapat perintah untuk melepas gelungan. Ya, kepala. Kenapa? Dikarenakan untuk mandi apa? Untuk li'ajlil ikhtisal minal haid. Ya, dikarenakan untuk apa? Ya, mandi dari haid. Lakin ya yujabu alaihi bijawabain. Akan tapi ini bisa dibantah. Ya, bahwasanya kalau wajib ya melepas gelungan ya pada mandi haid itu bisa dibantah bahwasanya ini adalah mimbab al-istihbab. Jadi melepas gelungan itu ya adalah mimbab istihbab, yaitu disunahkan. Karena Nabi SAW ya telah memerintahkan untuk melepas gelungan ya, kemudian apa? Ya, untuk menyisir ya, dan sudah diketahui bahwasanya menyisir itu bukan wajib. Ya, begitu pula apa? Melepas gelungan ini juga tidak wajib. Karena menyisir itu tidak wajib, maka melepas gelungan itu tidak wajib. Kemudian bantahan yang kedua, bahwasanya ini adalah khusus untuk mandi karena ihram. Ya, karena ihram, jadi bukan karena haid. Jadi perintahnya Nabi SAW untuk melepas gelungan itu karena untuk ihlal ya, untuk melakukan ibadah haji, ya, melakukan ihlal yaitu ihram ya untuk haji. Ya, kemudian Nabi SAW apa? Mengatakan dai umrataki wangkudi ra'saki, karena untuk ya mandinya adalah mandi untuk ihram. Ya, untuk ihram melakukan ibadah haji. Ya, wamtashiti, kemudian sisirlah ya wa ahilli bil had. Ya, dan mandinya di sini bukan dikarenakan apa? Untuk bersuci dari haid. Ya, oleh karena ini Nabi SAW memerintahkan untuk mandi. Ya, supaya apa? Ya, padahal beliau ini masih apa? Masih dalam keadaan haid, yaitu Aisyah masih dalam keadaan haid. Kemudian ya beliau katakan di sini bahwasanya madhab jumhur itu apa? Asoh, ya, yaitu bahwasanya apa? Tidak perlu apa? Ya, melepas gelungan ketika mandi haid. Ya, tidak perlu melepas gelungan ketika mandi haid. Tetapi ya apabila seorang itu ya melepas gelungan ketika mandi haid, ini mimbab ya ihtiyatan, yaitu untuk menunjukkan kehati-hatian ya, dan juga ya supaya keluar dari khilaf ya, dan juga melepas itu kan juga tidak apa? Tidak ada susahnya. Ya, tidak ada susahnya. Ya, maka seorang itu apa? Bisa mandi ya dari apa? Dari mandi haid itu kan berapa? Dalam sebulan kan terhitung berapa? Sekali saja kan? Ya, kalau dilepas kan nggak ada kesusahan. Ya, berbeda kalau mandi apa? Janabah. Kalau mandi janabah apa? Wanita itu yang bisa jadi apa sering ya, tergantung suaminya kan. Ya, kalau dilepas kan agak kesusahan, maka di situ ada kesulitan sehingga diberikan kemudahan, tidak perlu apa melepas gelungan. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya, insya Allah cukup satu ini dulu ya. Kita baca satu masail ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.